Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amelia dari kelas 9 dan akan mempresentasikan bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, angiosperma, tumbuhan berbiji terbuka, gimnosperma, tumbuhan paku, Pteridophyta, lumut, Bryophyta. Reproduksi tumbuhan angiosperma. Angiosperma adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Reproduksi pada tumbuhan angiosperma ada dua macam, yaitu aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiosperma dapat dibagi menjadi dua besar, yaitu alami dan buatan. Secara alami dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Contoh tumbuhan: jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon disebut juga geragi. Umbi lapis adalah daun yang terlihat berlapis-lapis. Contoh tumbuhan: bawang merah dan bawang putih. Umbi batang adalah tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah. Contoh tumbuhan kentang. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Contoh tumbuhan cocor bebek. Sedangkan secara buatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Cangkok adalah kegiatan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa sehingga tumbuh akar. Contoh tumbuhan mangga, rambutan, kelengkeng. Merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian akar yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Contoh tumbuhan alamanda. Menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Contoh tumbuhan terong dan bunga kertas. Menempel adalah kegiatan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Contoh tumbuhan jeruk. Stek adalah memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhan bunga mawar, cocor bebek, dan tebu. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif pada angiosperma terjadi pada bunga. Reproduksi terjadi melalui proses penyerbukan atau polinasi, pembuahan, fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Proses penyerbukan dibantu oleh angin, serangga, burung, kelawar, dan manusia. Penyebaran biji dibantu oleh beberapa, di antaranya angin, air, hewan, serangga. Perkecambahan adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sebelum biji tumbuh ada tahapan bernama dormansi. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Siklus hidup angiosperma. Selama hidupnya, tumbuhan angiosperma melalui dua tahapan generasi, yaitu gametofit dan sporofit. Reproduksi tumbuhan gimnosperma. Tumbuhan gimnosperma tidak memiliki reproduksi vegetatif, hanya generatif. Gimnosperma memiliki alat reproduksi yang disebut storbilus. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis storbilus pada satu pohon, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Reproduksi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual pada hewan layaknya pada tumbuhan, yaitu menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Ada tiga macam reproduksi aseksual pada hewan, yaitu membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis.
Reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi melalui fragmentasi ada dua tahapan, yaitu fragmentasi dan regenerasi. Fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Regenerasi yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, sehingga pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah planaria. Parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Parthenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Contoh hewannya adalah ikan. Macam-macam reproduksi seksual pada hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya. Hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Hewan ovipar. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Jadi hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewannya burung, ayam, dan bebek. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovivivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh dari hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Siklus hidup hewan. Hewan memiliki siklus hidup, yaitu tahap vegetatif, tahap generatif, dan tahap vegetatif dan generatif. Teknologi reproduksi pada hewan. Ada teknologi reproduksi pada hewan, yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan.